Saya akan melakukan praktik hidrolisis protein menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama ada ekstrak tempe, yang kedua ada kecap, dan yang ketiga ada air jeruk. Langkah pertama yaitu masukkan 2 sendok ekstrak tempe ke dalam gelas. Kemudian beri sebanyak 10 tetes cuka untuk mengecek adanya koagulasi pada ekstrak tempe. Lalu amati adanya koagulasi dalam ekstrak tempe. Yang kedua yaitu kecap. Saya akan memasukkan 2 sendok kecap ke dalam gelas. Seperti langkah sebelumnya, tambahkan 10 tetes cuka. Kemudian amati adanya koagulasi pada kecap. Dan yang terakhir yaitu saya akan memasukkan 2 sendok air jeruk pada gelas. Dan tetesi sebanyak 10 tetes cuka. Dan amati juga koagulasi yang terjadi pada air jeruk. Dapat dilihat bahwa hasil pada kecap tidak terdapat gumpalan, hasil pada air jeruk tidak terdapat gumpalan, dan hasil pada ekstrak tempe tidak terdapat gumpalan. Yang diketahui bahwa seharusnya hasil pada kecap dan ekstrak tempe terdapat gumpalan, karena kecap dan ekstrak tempe terbuat dari kedelai yang mengandung protein. Sehingga untuk memastikan uji, saya melanjutkan dengan uji hidrolisis dengan pemanasan. Yang pertama yaitu panaskan air dalam panci hingga mendidih. Kemudian masukkan bahan-bahan yang akan diuji. Yang pertama yaitu ekstrak tempe. Yang kedua ada air jeruk nipis. Dan yang ketiga ada kecap. Kemudian saya akan menambahkan 10 tetes cuka ke dalam masing-masing bahan. Hasil uji dari air jeruk yaitu tidak terdapat gumpalan. Kemudian hasil uji dari kecap juga tidak terdapat gumpalan. Yang terakhir hasil uji dari ekstrak tempe terdapat sedikit gumpalan. Setelah dilakukan dengan uji pemanasan, didapatkan hasil bahwa kecap tidak terdapat gumpalan, yang seharusnya kecap terdapat gumpalan karena kecap terbuat dari kedelai yang mengandung protein. Sehingga saya melakukan pengecekan pada kadar komposisi dalam kemasan kecap, ternyata tidak memiliki protein. Yang dituliskan bahwa protein memiliki kadar 0 gram dan 0%. Sehingga pada uji hidrolisis, kecap tidak terdapat gumpalan, yang artinya tidak mengandung protein. Uji hidrolisis selanjutnya menggunakan kuning telur, yogurt, dan air kelapa sebagai sampel, kemudian ada asam cuka, sendok, dan wadah. Uji hidrolisis protein kuning telur. Dengan cara, kuning telur yang telah siap, sampelnya ditambahkan dengan beberapa tetes asam cuka. Kemudian diaduk untuk menghomogenkan.
Hasil uji hidrolisis protein telur menunjukkan hasil positif dibuktikan dengan terjadinya perubahan kuning telur yang awalnya cenderung cair menjadi lebih kental dan terbentuk gumpalan. Selanjutnya, uji hidrolisis protein yogurt. Dengan cara menambahkan sampel yogurt ke dalam wadah, kemudian ditambahkan beberapa tetes asam cuka, setelah itu diaduk untuk menghomogenkan keduanya. Hasil uji hidrolisis protein menunjukkan hasil negatif dibuktikan dengan tidak terbentuknya endapan atau gumpalan. Tekstur yogurt berubah lebih cair seperti tekstur susu, hal tersebut karena protein dalam yogurt sampel sangat rendah. Kemudian uji hidrolisis protein air kelapa. Sampel air kelapa yang telah siap ditambahkan beberapa tetes asam cuka, kemudian dihomogenkan dengan diaduk. Uji hidrolisis air kelapa menunjukkan hasil negatif tidak berubah keruh atau gumpalan karena sampel merupakan air kelapa setengah tua bukan air kelapa muda sehingga protein sangat rendah. Uji hidrolisis protein ini menggunakan uji hidrolisis protein dengan penambahan asam. Alat yang dibutuhkan yaitu 3 buah wadah atau mangkuk kecil. Bahan yang dibutuhkan yaitu pertama susu kental manis, susu kedelai, minyak goreng, dan cuka. Pertama yaitu menguji sampel susu kental manis. Uji ini dilakukan dengan menetesi sampel susu kental manis menggunakan asam cuka. Ditetesi 5-10 tetes. Kemudian diperhatikan perubahan yang terjadi beberapa menit kemudian. Sampel kedua yaitu susu kedelai. Susu kedelai ditetesi 5-10 tetes asam cuka. Kemudian dibiarkan beberapa menit dan diamati perubahan yang terjadi pada sampel susu kedelai. Sampel uji hidrolisis protein ketiga yaitu minyak goreng. Minyak goreng ditetesi 5-10 tetes cuka. Kemudian diamati perubahannya. Setelah melakukan percobaan, hasil yang didapatkan pada sampel susu kental manis, sampel susu kedelai dapat dilihat. Pada sampel susu kental manis mengalami penggumpalan, dan sampel susu kedelai mengalami sedikit penggumpalan. Hasil ini menunjukkan hasil positif, dan susu kental manis dan susu kedelai mengandung protein. Percobaan uji hidrolisis protein pada susu kental manis dan susu kedelai dilakukan dengan menggunakan penambahan asam, menghasilkan susu kental manis dan susu kedelai mengalami penggumpalan. Penggumpalan ini disebabkan oleh protein pada susu kental manis mengalami hidrolisis. Sedangkan hasil dari sampel minyak goreng menghasilkan hasil yang negatif atau tidak mengandung protein. Bisa dilihat pada gambar. Percobaan uji hidrolisis protein pada minyak goreng dilakukan dengan menggunakan penambahan asam, menghasilkan minyak goreng tidak terlihat mengalami penggumpalan, dan asam cuka yang ditambahkan ke dalam minyak goreng tidak larut dengan minyak goreng. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng tidak mengandung protein. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.